Kemudian yang dari Arif Luhung, virus di Indonesia dan lainnya. Tadi di depan saya sampaikan, Profesor Sutiman namanya, yang dari Malang, ahli biologi molekuler, itu menyampaikan bahwa virus ini bermutasi terus. Bermutasi itu artinya apa? Dia itu beradaptasi. Bisa saja kemudian berbeda, iya. Bisa saja. Makanya, tadi saya sampaikan, biarpun sudah pernah terkena, itu jangan jumowo. Jangan-jangan ketemu virus yang belum pernah, corona yang belum strain pernah baru dia, gitu ya, strain baru, generasi yang lain. Jadi jangan jumowo, tetap aja taat protokol. Katanya ini mirip kasus dengue, DBD ya, itu kan bisa terinfeksi lagi begitu. Ya. Demam berdarah itu juga begitu. Dia banyak strain. Strainnya itu golongan. Ya kayak tadi saya sampaikan, ada kambing, tapi kan macam-macam. Kalau neng Jawa jenenge kambing Jawa, orang mana kambing gibas, lain yang Kalidawir jenenge kambing etawa sing gede-gede itu. Di seruduk kambing etawa ndak apa-apa, dadane kena kambing Jawa guling. Jadi ibaratnya seperti itu. Makanya biarpun sudah pernah kena, tetap waspada. Kebal terhadap corona yang itu belum tentu kebal terhadap strain yang lain. Contohnya begini, ada virus corona ini. Saya tidak usah nyebutkan corona dari mana itu ya, nanti nggak enak juga saya. Itu yang dikenai hanya orang yang punya golongan darah sama dia. Contohnya ada di sini di kecamatan di Tulungagung ini, di desa di Tulungagung ini. Dia positif, ibunya positif, kakaknya positif, istrinya ndak, anaknya ndak. Jadi enggak golongannya enggak dikenai, ya milih coronanya. Waduh. Nah, ada lagi corona yang mungkin ini saya sebutkan aja, ini dari pekerja Seks. senenganmu ngono ya. Dari pekerja migran Indonesia dari daerah lain. Itu coronanya ngawur. Siapapun yang dekat orang itu dikenain. Itu ada. Nah, sekarang ada satu desa ini kena semua itu. Di Tulungagung ini, ya gara-gara itu ngawur coronanya. Wah ini. Kan ada toh di Tulungagung barusan satu desa kena semua. Tapi dengan manajemen yang baik satu desa itu tidak ada yang meninggal karena corona. Tidak ada. Dan sekarang sehat semua, tinggal nunggu kapan sebentar lagi dia keluar menjadi orang sakti. Karena untuk corona yang itu dia tahan. Nggak tahu nanti corona dari Arab dia tahan apa enggak gitu. Nah, itu kira-kira yang dari Arif Luhung. Ya, mungkin itu, Om. Oke. Tiga sudah saya jawab semua. Ada pertanyaan lagi dari Waskito Joy sebentar nih Pak Dokter nih. Paling penting ini. Iki koncoku lek aku ndelok arek-arek kerja apa ora lek bengi-bengi tak delok. Nah, iki mulai iki. Wis mulai ngudut terus. Teror. Mulai teror. Pertanyaannya niki Pak Dokter. Asal usul corona. Kalau tadi di urai itu corona itu ureanya corona menular begitu. Kalau asal usulnya sendiri itu orang yang bahkan tidak ODP itu bisa muncul dari dia corona apa enggak? Pertanyaannya itu aja, asal usul corona. Ada lagi? Ya monggo sini. Tentang asbabun nuzul corona. Ya. Oke, selamat malam Dok. Ini anggap saja ini protes sebagai orang awam. Beberapa statement dari para ahli medis termasuk jenengan sendiri mengatakan bahwa masyarakat ini jangan terlalu takut tanpa alasan. Sementara publik sendiri setiap hari disuguhi perdebatan antar tim medis yang saling menegasikan. Terus kita ini mau ngikut siapa? Ada sebagian masyarakat yang memang bersikap terlalu takut tanpa alasan, tapi di masyarakat sendiri juga ada yang terlalu tidak takut juga tanpa alasan. Di kalangan medis sendiri juga ada yang menakut-nakuti secara berlebihan, ada juga yang memberikan himbauan positif seperti Dr. Supriyanto ini.
Nah, problem kita hari ini terus terang yang saya rasakan adalah siapa sih yang punya otoritas untuk bicara soal COVID ini. Kalaupun toh jenengan menyampaikan malam ini barangkali nih, ini hanya berlaku di Tulungagung. Kabupaten lain mungkin bisa jadi direktur rumah sakitnya akan berbeda dengan jenengan. Dan masyarakat ini dipertontonkan setiap hari, dipertontonkan perdebatan seperti itu sampai akhirnya alah sembuh kono lah sakarepmu. Ya, mungkin itu aja, Dok. Oke, monggo Pak Dokter. Ya, terima kasih Gusul. Kalau asal usul dari yang dipahami orang sedunia saat ini, dimulai dari namanya Bu Wei kalau nggak salah, pedagang udang di pasar di Wuhan, pasar ikan. Dia di 13 Desember kalau nggak salah, dia sakit panas, kemudian dia berobat keliling, tidak ditemukan sakit apa itu. Kemudian sampailah dia ke rumah sakit terbesar di Wuhan. Setelah kira-kira 2 minggu baru ditemukan, ini penyakit aneh. Dan itu kabarnya ditemukan virus baru, itulah awalnya ditemukan corona. Dan kemudian di tracing di sana, ada sekian orang di pasar tersebut yang terinfeksi. Karena sifatnya penularan yang eksponensial, bukan yang linear. Eksponensial itu 1 jadi 4, 4 jadi 16 dan sebagainya. Sehingga dalam waktu yang sangat singkat, kita belum sempat ngeblok Wuhan misalnya, ini sudah terlanjur ada orang yang keluar dari Wuhan. Di sana dia nularkan lagi kemana-mana, sampailah ke Indonesia. Ini kalau dari nusulnya. Kemudian mesti bertanya, ini dibuat apa enggak kan itu. Yang jelasnya yang buat ini Allah itu. Tanpa seizin Allah kan nggak bisa. Biarpun ada, memang di Wuhan ada laboratorium virus. Taruhlah dibuat apa tidak, tapi karena tanpa seizin Allah nggak bisa. Dan Allah itu membuat itu pasti ada maksudnya. Supaya apa? Dunia ini kebaikan sama keburukan itu kan harus sama jumlahnya. Kalau enggak ada kemajuan. Kuman baik sama buruk di tubuh kita ini ada. Yang baik itu membantu tubuh kita untuk melindungi dari gempuran yang jahat. Yang jahat itu apa tujuannya? Untuk kalau kita makan sesuatu dia yang mencerna. Dia bermanfaat bagi kita. Kalau jumlahnya berlebihan, itu berbahaya bagi kita, menjadi diare. Sehingga yang di tubuh kita ini ada kuman baik dan buruk itu jumlahnya harus sama. Supaya kita seimbang. Alam ini pasti akan menyelesaikan keseimbangannya. Sehingga kita harus membiasakan diri berdamai dengan alam. Alam terlalu dieksploitasi, pasti ada efek negatif yang akan dituai oleh manusia itu sendiri. Contohnya gini aja. Sekarang kan nggak ada tupai. Kenapa sih? Karena tupainya itu ditembak sama anak-anak itu katanya nyuri kelapa. Padahal alam itu sudah mengatur, tupai itu senangnya kelapa. Mbok yo berbagi sama tupai. Paling yang dicuri sak janjang kan gur siji. Tapi lek tupai yang mbok habisin itu. Nggak ada lagi tupai yang kencing di pucuk kelapa. Sehingga kalau nggak ada kencing di pucuk kelapa, suwati akan hidup di situ. Kalau ada suatu hidup dia mulai ngerokoti itu pasti ada kuang-wong di situ. Matilah kelapa itu. Maunya dia itu manusia kan serakah. Nggak mau berbagi sama tupai, akhirnya keseimbangannya terganggu, dipatekno pisan pohonnya. Kapok ya kan itu. Podo ramangane. Nah, inilah jadi kita memang harus berdamai dengan alam. Nah, inilah nanti penjelasan saya berikutnya nanti mengenai the new lifestyle santri Indonesia, kita harus berdamai dengan ini. Kita tidak akan ketemu kalau ini kok tadi mohon maaf belum saya jawab ini konspirasi atau apa, kita tidak akan ketemu, tidak akan nyampe otak kita ke sana. Apalagi kalau benar-benar konspirasi, terus kita mau apa? Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ya inilah dunia. Dunia itu pasti akan masalah dan timbul keseimbangan baru, pasti. Yakinlah bahwa Allah itu pasti nanti akan membuat keseimbangan baru. Ini dia mengenai
asal muasal virus ini. Dan kita juga setelah ini kemudian percaya apa ndak. Informasi ini medis begitu ya percaya wae. Soalnya hubungan dokter sama pasien itu yang tahu hanya dokter dengan Allah. Dihapus ono dokter